Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tema 4 subtema 3 tentang mengenal satuan panjang tidak baku. Sudah siap belajar semua anak-anak? Sebelum kita belajar, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar mengukur menggunakan satuan tidak baku. Sebelum kita masuk belajar satuan tidak baku, anak-anak Bu Guru harus tahu, kita mengukur panjang benda harus menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, apa itu satuan tidak baku? Anak-anak Bu Guru pasti bertanya-tanya. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh semua orang akan menghasilkan pengukuran yang sama, atau satuan yang sudah memiliki angka pada alat ukurnya. Apa contoh dari satuan baku? Mari kita simak ya. Contoh yang pertama itu ada penggaris. Nah, pada alat satuan baku, penggaris sudah ada angka pada alat ukurnya, sehingga saat kita menggunakan, kita akan mendapatkan hasilnya langsung. Nah, penggaris ini digunakan siapapun, hasilnya akan sama. Yang kedua, ada meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur badan dan mengukur pakaian kita ya nak. Selanjutnya ada meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan untuk menghitung panjang sebuah bangunan. Sekarang kita masuk ke satuan tidak baku. Nah, inilah yang akan kita bahas mengenai contoh-contoh satuan tidak baku. Apa arti dari satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh dari satuan tidak baku adalah yang pertama, jengkal. Jengkal kita gunakan dari ujung jari kelingking sampai ibu jari. Dan ketika kita menggunakan jengkal untuk menghitung panjang suatu benda, ukuran kita dan ukuran orang lain pasti berbeda hasilnya. Karena ukuran jengkal kita pasti berbeda-beda. Apalagi anak kecil dengan orang dewasa. Yang kedua adalah hasta. Hasta kita gunakan dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, jadi kalau kita menghitung dari siku sampai ujung jari tengah, berarti kita menggunakan hasta. Yang selanjutnya adalah depa. Depa kita gunakan dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Nah, bisa juga sebaliknya dari ujung tangan kiri sampai ujung tangan kanan. Paham ya anak-anak?
Yang selanjutnya adalah langkah kaki. Langkah kaki kita gunakan dari kaki yang di belakang sampai kaki yang paling depan. Nah, ketika kita melangkah, kita dapat menghitung panjang suatu benda menggunakan langkah kaki. Selain dari contoh satuan panjang yang keempat tadi, ada contoh satuan panjang tak baku lainnya, yaitu ada lidi, korek api, pensil, dan benda-benda lainnya. Sekarang kita masuk contoh pengukuran menggunakan satuan tidak baku ya. Ayo kita mulai menghitung benda menggunakan satuan tidak baku. Di sini Bu Guru ada sebuah meja. Pertanyaannya, berapa panjang meja di samping ya? Panjang meja sama dengan titik-titik jengkal. Berarti kita menggunakan jengkal. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang mejanya adalah 8 jengkal. Oke, hebat semua anak-anak Bu Guru. Sekarang kita masuk contoh soal kedua. Berapa panjang sapu di samping? Panjang sapu sama dengan titik-titik hasta. Berarti alat ukur yang kita gunakan adalah hasta. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi panjangnya adalah 4 hasta. Paham ya anak-anak? Sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga. Berapa panjang buku di samping? Dalam menghitung panjang buku, kita menggunakan korek api. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang buku sama dengan 7 korek api. Nah, dari ketiga contoh tadi, anak-anak Bu Guru sudah paham ya? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan video ini anak-anak Bu Guru semakin paham ya menggunakan satuan panjang tidak baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.